Ikan fugu tuh ikan buntal. Ikan buntal, ya ikan buntal. Oh, yang Tahu kan bisa yang kalau tiba-tiba makannya? ngembang berduri gitu. Ya 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 Kalau ya. kalau Kayak, di film SpongeBob tuh yang apa gurunya ya? oh Mrs. Puff. Ah, Mrs. Puff. Listen, 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 listen. Oke guys, balik lagi sama kita Journal People, Healthy People. Healthy people. Baru bangun. Baru bangun nih. Oh, Baru bangun apa belum tidur? Gitu. yang wifi belum connect gitu. Nah, ya biasa baru bangun gitu kan. Tiba-tiba habis bangun, kira-kira kita ngapain? Biasanya. Cuci muka, sikat gigi, mandi. Tidur lagi dong. Tidur lagi. Wah, kalian ini benar-benar ya. Nah, oke, jadi hari ini sebenarnya gue bermaksud untuk menggiring, cuman gagal ya. Itu topiknya hari ini tuh tentang makanan. Oke. Nah, gue bahas Tentang makanan makanan. favorit kan. Lo habis bangun tidur ya pasti nggak mau lagi makan dong. Betul. Oke. Ya kan. Lu akan makan untuk memulai hari lu, ya lu sarapan atau lu minum something lah ya untuk memulai hari lu gitu. Betul. Nah, kita bahas tentang makanan nih. Jadi makanan-makanan favorit masing-masing dari kita gitu ya. Dan gua lebih fokus ke makanan dari tanah air. Nah, gue yakin sih makanan kita kan di Indo tuh banyak banget kan. Pasti ada lah yang suka lah, ya kan. Nah, gue mulai dari gue dulu. Kalau gue sih makanan tanah air paling suka sebenarnya banyak sih, cuman kalau tiba-tiba yang teng gitu aja ya nasi goreng. Ya. Nasi goreng. Bukannya itu Andrew Indomie. Nah, itu juga Indomie ya pasti, udah pasti. Cuman gue mikirnya makanan Indonesia yang maksudnya masak kali ya gitu kan. Kalau bener-bener apapun yang di Indonesia makanan ya itu udah pasti Indomie, udah pasti. Udah seneng Indomie lah ya gitu. Ya anggaplah kali ini kita makanan yang dimasak lah, ya bukan instan lah gitu loh, biar seru aja. Nah, biar bisa dibahas, bahan lah apalah biar sok keren gitu loh, kayak acara TV masak-masakan di TV sebelah gitu kan, padahal gue nggak ngerti sama sekali. Nah, gue nasi goreng. Kayaknya yang bisa masak cuma gue. Yang bisa masak cuma lu, yang lainnya ngicip. Yang lainnya makan. Bagian ngicip. Nah, gue nasi goreng kenapa? Karena ya buat gue suka, ya gue anak micin sih ya sekali lagi. Jadi gue suka banget yang gue akuin banget. Anda adalah anak micin sejati. Yes. Jadi ya. Jadi gue benar-benar suka sesuatu yang gurih gitu. Terus yang rasanya tuh agak kenceng gitu. Jadi yang tawar-tawar gitu gue malah kurang suka. Makanya nasi goreng. Terus yang abang-abang kan yang tek-tek gitu kan gurih. Terus nasinya tuh yang perak, nggak nempel satu sama lain gitu loh. Ya yang perak. Nah, yang perak gitu. Itu buat gue asik banget. Benar. Gitu. Nah itu makanan favorit gue, Indonesian favorite food. Kita langsung next ke Kopal dulu. Apa lo kalau punya? Kalau gue sama Andrew kayak Andrew. Nasi goreng tek-tek itu paling mantap. Nasi goreng tek-tek. Bener. Tapi kenapa? Ini gimana ya? Nggak tahu ya. Believe it or not ya. Tiap nasi goreng yang namanya nasi goreng Asep itu pasti enak banget. Gue nggak tahu dari dulu. Bener. Iya. Kalau mie tek-tek kan di gerobaknya kadang suka ditulis tuh kan Asep. Itu pasti enak banget. Serius. Itu dari zaman gua SD sampai terakhir gua nyicip Asep itu kira-kira tahun lalu. Itu masih enak. Itu gua nggak tahu kenapa tuh. Gue curiga nih Asep yang dia temuin sama-sama aja loh, kok jangan-jangan. Gua nggak tahu, mungkin franchise kali ya. Beneran bro. Tapi kalau gue pernah nyobain kan nasi goreng tek-tek yang lain.
itu rasanya kurang. Hmm. Beneran bro, kurang. Bener. Kurang, kadang suka kurang berasa kecapnya, kadang suka berasa kurang bumbunya gitu ya. Nah, Kurang beda sama micin. ya micin. Beda sama Asep. Kalau Asep tuh Kurang micin, itu pas, bener banget. pas banget. Pas. Ya. Nah, nanti kalau cari nasi goreng tek-tek, coba cari yang namanya Asep di gerobaknya deh. Itu pasti 100% Segala legit. jenis Asep ya. Legit. Segala jenis Asep nih. Iya. Karena dari gua kecil tuh udah banyak banget nasi goreng Asep yang udah gue coba ya. Kan kadang suka dulu depan rumah suka lewat gitu kan. Terus suka beli gitu. Jadi bener-bener enak banget gitu loh. Beda sama yang lain. Makanya gua agak curiga, apa jangan-jangan ini di franchise-in si Asep ini ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bener. Iya. Bener. Itu. Nah, itu gua. Nah, sekarang lanjut ke Sasa. Oke. Gua kalau makan Oke, skip dah, cukup. Ya, jadi sampai situ aja guys. Anda mau minta saya suntik mati ya? Dia ngegas saudara-saudara. Jangan sampai nanti lanjut. gue datang ke rumah lo nih bro. Ternangis, nggak ada permen, susah gue kasih permennya. Nggak, gue nggak ada permen. Es krim, ya fine. Ya, Oke. Kalau Indonesian food udah pasti ya, buat gue pasti nomor 1. Dulu gue pernah tinggal di luar juga. Sebenarnya dekat gitu. Dulu gue pernah tinggal di Singapura, dan padahal kan deket ya. Maksudnya cita rasanya 11-12 nih. Betul. Kayak maksudnya kan kalau Singapura kan masih ada oriental ya lah ya. Terus dengan berbagai macam rempah, masih agak mirip lah sama taste lidah kita orang Indo. Tapi buat gue pribadi nggak ada yang bisa ngalahin taste-nya Indonesia buat gue ya. Kalau favorit gue di Indo yang kayak kalau misalkan gue pergi kemana jauh mau pulang, ini pasti ini yang akan gue cari gitu. Kalau gue nasi uduk. Karena gue udah pernah nyobain nasi uduk di mana-mana. Maksudnya kalau di luar saya ini personal taste ya guys gitu ya. Menurut gue nasi uduknya Indo tuh paling enak menurut gue gitu. Gue nyobain nasi lemak di Singapura, Malaysia, whatever, nggak ada. Gue bilang nasi uduknya Indo udah gitu. Terus apalagi nasi uduk Indonya tuh kalau misalkan kadang-kadang gue nggak tahu sih. Jadi kalau gue nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak. Kadang-kadang pagi-pagi suka ada bombo atau ibu-ibu yang suka jualan gitu loh di pinggir di depan rumahnya, atau pakai gerobak kecil jualan buat sarapan, ngebungkus buat sarapan gitu ya. Menurut gue tuh yang di gerobakan, yang di stall kecil gitu aja tuh kayak itu the best. Lo bisa makan nasi uduk hanya dengan kerupuk dan sambal aja udah happy banget gitu. Iya gak sih? Bener. Iya kan? Bener. Dan nggak dapat gitu cita rasanya tuh di tempat lain tuh cita rasanya tuh beda banget gitu. Bener, Meskipun kan kadang-kadang ya dia udah centong nasi, ngambil kerupuk, ngambil orek tempe, bla 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 pakai tangan, terus terima duitnya juga pakai tangan yang sama. Nah, disitulah cita rasanya. Ini kan. Tapi ngomong-ngomong aroma receh. Iya, tapi ngomong-ngomong kerupuk, gua biasa kalau beli nasi goreng tek-tek, itu gue selalu minta lebihan kerupuknya. Oh sama. Kerupuk tuh harus banget gila. Kalau nggak kerupuk tuh kayaknya setiap suapan tuh harus pakai kerupuk gitu kan. Betul. Ya, kerupuknya dimasukin nasi gitu kan. Jadinya kerupuknya kayak. Iya. Benar. Itu sensasi. Ini kayaknya orang Indo banget nggak ada loh. Gitu. Iya. Di luar itu nggak ada kerupuk loh. Nggak ada loh. Kayaknya yang kerupuk itu yang punya itu cuma even maksudnya yang deket-deket aja ya, maksudnya masih ASEAN lah ya, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, maksudnya masih satu rumpun ya kita di Asia Tenggara gitu ya. Gue belum pernah ya, maksudnya kerupuk yang benar-benar kayak kerupuk kita di Indo gitu, bukan kan kalau mereka kan bilangnya crackers gitu kan. Betul, crackers. Tapi itu lu tau kalau di kita kan tau gak sih kan yang ada yang kerupuk putih yang favorit gue tuh yang atau ada kayak rasa bawang putihnya.
Daun bawang. Ya, Ya, ya itulah ya ya pokoknya. gitu. Yang bulat. Terus sama kerupuk yang apa warna coklat yang tebel itu. Yang kulit. Iya. Itu gue kurang suka. Gue suka yang putih. Ya, cuman di luar tuh nggak ada loh. Sama sekali nggak ada gitu. Jadi menurut gue kayak kayaknya orang Indonesia cenderung kayak makanan lu nggak lengkap kalau misalkan nggak ada kerupuk. Lu makan apapun, kayaknya kerupuk itu jadi kayak sehari-hari. Iya. Sehari-hari apa namanya? Sehari-harinya lu menemani lu lah ya. Even kerupuk jadi cemilan. Kadang lu Netflix and chill, makanannya bukan popcorn gitu. Kerupuk and chill. Jadi kerupuk itu appetizer ya. Itu appetizer. Harusnya nggak appetizer. Harusnya kerupuk itu menu pelengkap sih. Kan makannya sama main course. Ya tapi kan kerupuk Benar. juga yang dimakan. Iya. Ya kan? Masalahnya iya nggak salah juga sih dibilang appetizer. Cuman kalau gue sukanya makan sama main course ya. Ada Tapi sih gua momennya suka gue sih. ngegadoin kerupuk ada. Iya, gue suka ngegadain kerupuk gitu. Ya. Mungkin gue bisa makan kerupuk doang. Habis itu tapi kalau lu bayar makan kerupuk lu sakit leher habis itu. Itu obat batuk sebenarnya. Kerupuk itu obat batuk. Ya. Berarti Itu Berarti sebenarnya intinya- obat buat ketemu gue kok. oh iya. Kerupuk itu obat buat ketemu sama gue. Berarti intinya kita bertiga tuh suka makan. Iya. Ya rata-rata sih orang suka makan ya. Gitu ya. I love it. Ya. Kalau kalau dari lu orang nih ya gitu ya. Nanti ya makanan Indonesia tuh nggak akan apa namanya, menurut gue nggak akan ada yang ngalahin gitu. Kalau buat gue. Betul. Karena itu kayak Gue setuju lu mau sih. pergi kemanapun pasti akan selalu apa sih Tengil. merindukan lah ya Betul. gitu. Betul. Tapi kalau misalnya lu punya makanan favorit lain nggak sih yang besides Indonesian food yang mungkin lu kayak once in a while atau gue suka nih atau bisa craving akan makanan ini gitu. Ada nggak? Banyak. Oh, banyak. Lu jangan sebutin Indomie, nggak disebut Indomie nggak termasuk ya dulu. Enggak dong, kan di luar negeri. Ya, ini kalau yang Terus kalau gua tuh udah mikirnya pasti makanan yang dimasak, bukan makanan instan gitu. Jadi nggak mungkin jawab Indomie. Oke. Tapi kan Indomie juga dulu dimasak. kalau- iya sih, Indomie juga dimasak. Iya kan? Bukan instan. Bukan, dan makanya tadi gua bilang dimasak dan bukan instan. Oh, oke. Nah. Kalau gua makan dari luar, yang gua suka craving ya, ramen. Nggak jauh-jauh sebenarnya. Nggak jauh-jauh ya. Ramen tuh, Gila. aduh. Ya soalnya gue suka kuahnya kan ya bukan kuah yang soyu biasa gitu kan, kuah yang rempah juga gitu kan, jadi gurih gitu. Apalagi kalau udah dengan lemak-lemak jahat yang kental ada di dalam bumbu si ramennya itu, wow. Ya kan, yang kayak ya you know lah, butakara gitu, itu sih. Harusnya mantap. Bro, kalau lu suka ramen, sebenarnya ada satu mie instan juga ramen itu dari Jepang, itu gua akui enak banget. Walaupun dia instan tapi enak banget. Sumpah, itu enak banget. Namanya Ichiran. Ichiran itu enak banget. Oh, gue Lu tahu harus Ichiran. coba, betul. Lu harus Gua coba. tahu. Lu harus Itu coba. seingat gue kalau nggak salah tuh daerah Menteng ya kok. Arah selatan. Gue nggak tahu. Gue makan Ichiran itu waktu gue di Osaka. Nah itu kan di Osaka itu kan ada kayak apa packing yang itunya kan yang buat instan itu gue bawa pulang. Yang instannya. Ya itu gue bawa pulang. Itu taste-nya mirip banget sama yang mereka buat. Beneran. Mulai dari tekstur mie-nya, dari rasa kuahnya, gurih-gurihnya nih Drew. Itu persis banget. Lu harus coba Drew. Bentar. Ini Ichiran yang dimaksud jadinya instan atau restoran? Yang instan. Ada di minimarket gitu. Ada. Gue nggak tahu ada di minimarket atau enggak ya, karena Oh nggak ada.
Kalau itu gue Nggak ada ya? jamin pasti nggak ada dulu. Adanya mungkin di apa Ya. namanya? Ya mungkin yang Mungkin store-store. supermarket Iya. gitu. Oh, supermarket. Maksudnya yang kayak kan beberapa Oke. kan kalau di kita kan ada kayak supermarket yang memang khusus buat ngejual mungkin barang-barang Bawang. impor lah ya gitu. Iya, iya, Nah, iya. itu mungkin lo bisa lo temuin tuh di situ. Lo Tapi harus gue coba. benar gue pernah ngeliat, tapi gue nggak tahu. Waktu itu gue pernah beli juga yang apa kayak makeup gitu, tulisannya tulisan Jepang, gue nggak bisa baca. Harganya lumayan, gue beli karena tulisannya mengandung B2 gitu. Jadi gue beli aja gitu. Karena ini taste ya teman-teman, ini taste gue kayak apa namanya, nggak sesuatu, kayaknya menurut gue sih B2 nggak pernah salah gitu. Yang salah yang Nggak makan. Nah, dia tuh kanibal, jadi B2 yang makan B2. Enggak, gue bukan B2, gue S2. Ya. Gitu. S2. Sasa, S2 dong. Sasa S2, iya. Penyedap makanan. Kalau lah, gue capek anjir. Iya, Andrew, itu saran dari gue, Andrew. Kalau lu ramen, Andrew, lu coba, lu harus cari deh. Itu bener-bener banget. Nggak ada bedanya antara bener-bener di resto sama yang instannya tuh nggak ada bedanya. Beneran. Wajib dicari. Wajib. Abis ini gue browsing. Ada kan di mana gitu. Siapa tahu ada yang jual. Itu tadi gitu gue ya. Gue kan ramen ya. Kita lanjut ke Kopaul dulu nih. Gue apa kok? Kalau gue karena berhubung gue suka buat sushi sama onigiri, itu makanan favorit gue. Oke. Itu juga sih sebenarnya. Cuman gue kalau craving tuh biasanya ramen. Gue suka banget salmon sashimi sih. Karena kalau lu anak micin, Bro, nggak bisa terpungkiri. Betul. Gitu. Jadi ya gue lebih craving ramen daripada salmon sashimi. Terus nggak tahu kenapa gue juga punya punya psikologis kayak ketakutan gitu kan, mentah gitu kan. Sejak pandemi, jadi gue juga mengurangi gitu makan gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa ya, Sa? Nggak apa-apa gitu. Fun fact sih, oke, kayaknya craving yang kita bertiga, maksudnya kayaknya ini seleranya sama nih. Tadi kan lu ramen, terus si Kopal apa namanya sushi onigiri gitu. Kayaknya berbaunya di Jepangan ya. Gitu ya. Well, gue harus akuin gue juga gitu. Gue suka banget sama maksudnya taste Jepang ya. Gue suka gitu. Makanya gue juga suka model-modelnya sushi gitu ya, sashimi itu gue favorit banget. Sebenarnya gue suka sushi itu karena sushi sashimi karena menurut gue fresh gitu ya. Gue senang makan makanan yang fresh, yang kayak minimal untuk diolah gitu. Jadi dengan pengolahan yang sangat minimal gitu. Jadi gue I love raw food ya. To be honest, gue suka makan makanan yang raw, yang mentah gitu ya. Dan gue sangat menyenangi untuk explore gitu kalau ada ini bisa dimakan mentah. Gue mau tahu dan gue mau coba karena tadi kan si Andrew ada ketakutan tuh, maksudnya ya psikologis lah, kalau misalkan lu belum dimasak berarti kotor, kuman-kumannya masih banyak di situ, nggak mati gitu kan. Kalau dimasak kan panas kan kuman mati gitu kan. Apakah kita aman nih makan makanan yang belum diolah atau mentah inilah ya, kurang lebih kan seperti itu. Sebenarnya kan kalau misalnya lu masak, lu proses lah ya makanan itu dengan apapun, mau ditumis, goreng, kukus, panggang, apapun itu, semua itu kan ada proses chemicalnya ya. Betul. Ada proses chemicalnya. Kayak ini gue yakin Andrew juga waktu dulu itu pasti bolos pelajaran kimia, jadi pasti dia agak sedikit out of the blue ya kok. Jadi maklumin aja gitu. Ada kan lu gue nggak bolos kok, gue perhatiin tapi nggak nangkep gitu, otak gue nggak nyampe, udah gitu aja. Tuh lebih jelas. Seneng gue. Seneng dong, lo memang harus membuat hati wanita senang. Well, lanjut. Kan ada namanya proses ada perubahan yang kita sebut dengan perubahan fisika, ada yang kita sebut dengan perubahan kimia. Kalau fisika berarti lu bisa muter-muter, berarti lu bisa kembali lagi. Air jadi es jadi air, kan gitu. Itu fisika. Kalau kimiawi berarti lu sesuatu yang lu nggak bisa balik lagi seperti semula. Contoh, telur lu goreng, nggak mungkin dia jadi telur cair lagi kan gitu. Nggak bisa gitu, karena
dengan proses memasak lu itu lu sudah merubah ikatan kimia yang ada di dalam makanan tersebut sehingga bisa lebih nikmat lah lu konsumsi. Nah, ada beberapa bahan makanan, bukan beberapa sih, banyak bahan makanan yang kalau misalnya lu kena proses perubahan kimiawi yang terlalu banyak gitu ya, itu akan mengurangi kadar gizi, kadar proteinnya, vitaminnya, mineralnya, kandungan yang ada di dalam si makanan itu, gitu. Sehingga kalau dari penelitian sendiri, sebenarnya raw food itu banyak manfaatnya, justru bagus. Cuman memang tidak semua makanan itu cocok untuk di raw food. Gue bilang cocok ya, bukan berarti karena sebenarnya kalau lu mau makan makanan mentah, apapun bisa dimakan mentah gitu, asal lu kuat kan gitu. Kesannya gitu dong, karena kan lu pasti kayak tadi si Andrew, pasti dia gue suruh makan sashimi, oke, mungkin sepotong 2 potong dia oke nih gitu. Tapi kalau lu suruh dia makan satu piring gitu ya, satu platter, mungkin dia akan, oh man, ini pasti nggak karena bukan nggak bisa enjoy lah dia. Beda sama gue, lu kasih gue satu platter untuk kayak sashimi, gua hajar aja semua. Bentar. Gitu. Pemahamannya bukan gitu, gue sama kayak lu sebenarnya. Gue tuh suka, jadi intinya semenjak pandemi jadi kayak ada ketakutan gitu loh, takutnya ada virus yang nempel di situ atau gimana gitu. Sebelum pandemi mah gue suka banget sashimi, lu kasih gue satu platter gue embat juga gitu. Dulu gue rekor ada tuh di nikahan temen itu, salmon sashimi buffet men, unlimited. Wanjay. Sumpah. Gue nikahan siapa gue harus datang gitu? Nikahan siapa itu harus catat? Mau nikah lagi ya? Dan gue dong gitu. Udah hampir 10 tahunan gitu. Terus jadi ya lu tau lah, sekali ngambil kan biasanya paling kan 2 slice gitu kan. Itu gue bisa sampai 10 ronde, berarti 20 slice gitu. Gue suka, tapi semenjak pandemi ya emak gue juga bilangin, hati-hati aja, takutnya ada virus gini. Kita kan orang awam, kita nggak tahu gitu. Nah itu yang bikin gue jadinya ngeri gitu. Bukannya gue nggak suka makanan raw, gue enjoy. Nah itu mungkin ya lu bisa jelasin sedikit terus ya lanjut. Well, sebenarnya sih maksudnya nggak ada hubungan sih, maksudnya asal makanan yang raw itu diolah dengan baik, artinya dibersihkan dengan baik, nggak ada masalah gitu. Karena memang beda, konteksnya sih beda gitu. Dan kan tadi gue bilang ya, makanan mentah itu sebenarnya banyak. Lu kayak contoh kecil deh, sebenarnya banyak banget kita sebenarnya sudah konsumsi makanan mentah. Contoh lalapan, salad gitu, itu kan mentah. Maksudnya lu nggak sayurannya cuma dicuci terus lu makan, selesai kan gitu. Itu kan kayak deket banget tuh sama kita, itu termasuk mentah. Buah-buahan gitu ya, buah-buahan juga kan, misalnya lu mau makan jeruk, lu kupas jeruknya terus lu makan, bukan jeruknya lu masukin ke dalam oven dulu, lu panggang baru lu keluarin kan gitu. Jeruk panggang menarik juga. Jadi kan maksudnya ternyata tuh raw food itu banyak yang banyak yang deket lah di sekitaran kita gitu. Nah, tapi gue punya informasi yang amat sangat menarik nih. Gue yakin lu orang nggak pernah dengar. Gitu. Sashimi itu kan, gue lupa bahasa artinya sashimi dalam bahasa Jepang tuh gue lupa apa. Pokoknya sashimi itu seinget gue adalah makanan yang tidak diolah ya, maksudnya makanan yang tidak dimasak, seingat gue artinya itu gitu. Terus sashimi yang kita biasa ketemu kan tadi ya kayak salmon, tuna ya, terus intinya banyaknya laut ya, scallop gitu-gitu ya, crab dan segala macam. Rata-rata kan hewan-hewan laut ya gitu. Tapi kalian pernah dengar ya? Kalian pernah dengar nggak kalau misalnya sashimi buaya nggak dimakan dong? Buaya nggak dimakan? Enggak dong, itu lu. Karena kita nggak ada iklan, gue ngiklan gitu, maksudnya gitu sih. Pernah dengar nggak kalau sebenarnya ada daging-daging lain yang bisa dikonsumsi secara mentah?
Daging lu. Yang gue tahu daging sapi. Daging maksudnya Ya. wagyu ya. Wagyu tapi dia harus yang A5. Ya, jadi betul kok, betul. Jadi Kategorinya harus A5. sebenarnya Ukuran kertas kok. kalau Ukuran A5 kertas. itu A5 tuh katanya udah paling A4 dan 2 itu A5. Gue pikir itu loh. Nggak, itu kualitas grade-nya sapi, grade-nya. coy. Jadi seingat gue sih sapi itu memang ada grade-nya tuh. Kalau di Jepang sendiri A1 sampai A5 tuh, gue taunya gitu. Nah, itu yang A5 itu yang paling oke lah, yang katanya tuh sapinya dipijet-pijet, dinina boboin gitu. Pokoknya treatmentnya khusus banget deh gitu. Jadi terus tempat ngejagalnya sendiri gitu ya, tempat pemotongannya sendiri itu bersih banget gitu. Katanya sih gitu. Jadi kayak kualitasnya beda banget. Nah, betul, daging sapi bisa dimakan mentah. Ada lagi yang bisa dimakan mentah. Apa tuh? Daging kuda. Udah. Gue ngebayanginnya ini nggak masuk. Otak gue udah nggak masuk nih. Daging kuda itu bisa dimakan mentah juga gitu. Dan kalau di Jepang umum tuh, maksudnya lo makan daging kuda itu umum buat mereka ya gitu. Gue jujur gue belum pernah nyobain, tapi gue penasaran banget, pengen nyobain karena katanya sensasinya tuh beda gitu ya. Gue juga belum pernah nyoba karena di sini sepanjang sepengetahuan gue, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu tempat yang bisa jual, maksudnya yang menyediakan serving sashimi beef, maksudnya sashimi wagyu gitu, mungkin kalian bisa rekomen ke kita karena gue belum pernah nemu gitu. Karena susah untuk mengolah daging sapi biar jadi sashimi itu susah gitu. Oh iya benar susah. Nggak mudah gitu. Dan kan harus memang bagiannya juga bagian khusus gitu, bukan yang kayak oh ya ini bagian manapun bisa dijadikan gitu. Itu beda gitu. Even salmon, tuna aja kan dibagi-bagi tuh partnya. Ada salmon belly lah, ada cuman salmonnya, maksudnya yang ada bagian perut, ada yang bukan bagian perut lah gitu ya. Jadi teksturnya kan udah beda. Tuna juga gitu. Tuna, jadi kan lo akan merasakan apa ya, perbedaan sensasi-sensasi itu. Dan gue sih jujur penasaran banget gitu. Kalau ada yang, maksudnya ada yang bisa surfing di Indonesia, bisa surfing di sini, wah, I definitely want to go there deh, cobain yuk gitu. Bisa nggak dia memenuhi ekspektasi saya? Kalau kuda yang gue tahu itu sate, Gue malah taunya torpedo kok. Oh ya? Itu ada. Ada. Kalau torpedonya ada bahkan itu. Oke. Berarti bener yang gue pikirin ya. Oh, yes, banget. That torpedo gitu, yang kalian punya dan gue nggak punya. Gitu. Ya, itu ada. Nah, tapi gue juga nggak pernah ini ya, maksudnya nggak sih, kayak kalau itu terlalu aneh ya, meskipun katanya maksudnya, kalau di beberapa. Drew, maksudnya yang kita punya, yang dia nggak punya tuh headset, yang kita pakai headset, dia nggak pakai headset tuh, gitu. Beda kualitas sih. Ya ada banyak sih yang kalian punya dan gue nggak punya gitu, banyak sih, ada yang lain dan ada yang gue punya dan kalian nggak punya gitu kan, gitu. Kita punya rambut pendek, yang nggak punya rambut pendek, ya kan? Iya, gue rambut panjang gitu. Kita semua punya, yaitu foto botak, punya kita semua. Apa foto botak? Iya, lu punya. Kayaknya enggak deh dulu. Emang lu lahir langsung berambut kayak begitu? Kagak kan? Nah, waktu bayi gue berambut pendek. Ya kan kayak botak, monyong. Gue nggak botak kata bapak gue. Ada gondrong kayak begitu dari lahir. Mungkin gondrong dong. Tapi kan berarti nggak botak. Nggak botak. Ya, botak itu buat gue tuh rambut tipis gitu. Botak. Nggak bisa lu bedain kayak gitu. Rambut tipis tuh lu. Kalau botak itu kayak kopal tuh. Nah, itu baru diplontosin tuh, itu namanya botak gitu. Kalau rambut tipis tuh gitu.
Itu bayi baru lahir kan kayak begitu juga gitu, rambutnya Lu yakin kecil-kecil. gitu? Lu yakin? Coba lu lihat dulu lah foto gue waktu kecil. Perasaan gue dari kecil, gue sama bapak gue bilang gue punya rambut. Terus karena sayang, karena rambut gue sangat tebal saat itu, akhirnya mereka nggak potong. Oke, ini pertama kali sih gue denger. Biasanya semua orang pasti punya foto botak waktu kecil. Ya, gue nggak ada. Karena gue lahir dengan banyak bulu banget. Udah ya, itu masa lalu. Itu nanti pelebarnya ke lain-lain tuh. Iya, kita ngomongin makanan, kenapa ke bulu? Kenapa jadi botak-botakan deh? Ini lagi ngomongin makanan. Gue malas makan daging yang masih ada bulunya soalnya. Geli sih kalau gue ya. Geli kalau misalkan daging ada bulunya gitu. Bener. I have a quiz. Yang bisa jawab nanti dapat pahala. Males banget jawabnya. Ya. Serius nih. Ini menunjukkan pengetahuan lu akan dunia kuliner. Cila gitu. Ya. Ini menurut yang lo bisa jawab kalau gue kagak. belum tentu gitu. Lu kita pasti pernah ngeliat atau pernah makan steak ya gitu. Maksudnya pernah lah ngeliat di TV atau ya acara-acara MasterChef atau apapun yang lagi masak daging steak gitu kan. Ya. Pasti pernah kan gitu. Nah, selalu kalau pernah nonton yang acara-acara masak sama yang kayak Gordon Ramsay lah, Chef Arnold, whatever yang gitu-gitu, pasti selalu bilang the best tingkat kematangan tingkat kematangan si daging steak itu paling bagus di medium, gitu ya, medium to medium rare, depends on maksudnya tergantung selera gitu ya. Menurut medium rare biasanya. Nah, menurut kalian medium rare itu aman atau enggak? Terus kan biasanya kalau kita potong tuh kalau medium rare berarti kan masih ada merah-merahnya. Ya, masih ada juice-nya. Nah, masih ada si juice-nya itu. Nah, si juice-nya itu apa? Si juice-nya itu zat apa? Gue cuma bisa jawab aman karena gue masih mau makan itu. Jadi kalau nggak aman gue nggak boleh makan itu lagi. Dan kedua jusnya itu darah. Kalau ini versi gue kok. Ini versi lu coba. Versi Andrew tuh darah, oke. Versi Koko? Kalau gue bilang tuh bukan darah, tapi tuh kayak sarinya ya. Sari. I mean kayak lemak-lemaknya gitu, bagian fatty-fatty-nya gitu kan? Jawaban seorang yang cuma bisa makan dan yang bisa masak. Emang beda? Well, ini gue kasih tahu nih, kalau ini berguna pengetahuannya. Tuh. Kan kalau misalnya di daging itu, daging sapi lah ya, atau di daging steak itu kan, biasanya kita ngeliat tuh ada bagian merah sama ada bagian yang putih-putihnya. Ngeliat ya? Nah, kalau bagian putih-putihnya bener kalau itu lemaknya. Itu dia lemaknya gitu. Nah, ketika nanti dia namanya lemak gitu ya, ketika dia dipanaskan dia akan melting kan. Betul. Nah, sedangkan yang merah-merahnya itu dia adalah otot gitu. Kalau tadi saya bilang si jusnya itu atau si sarinya itu adalah darah. Nah, sebenarnya Andrew, sebenarnya itu bukan darah gitu ya. Itu bukan darah. Jadi tadi kan gue bilang kalau si merah-merah itu tuh adalah otot ya. Kenapa otot itu berwarna merah? Karena ada zat yang namanya bukan darah, tapi darah lagi. Ada zat namanya hemoglobin, gitu ya. Di otot itu kita bukan hemoglobin sih, sebenarnya namanya mioglobin. Mioglobin itu adalah globin yang terikat pada otot. Nah, mulai pusing kan? Nah, ya, mulai pusing nih. Ayo, otaknya kita bakar dulu biar agak panas sedikit ya. Biar biasa untuk berpikir gitu ya. Biar ada merah-merahnya juga. Ya, iya.
Si merah-merah itu tuh kita sebutnya tuh mioglobin. Mioglobin itu jadi adalah protein yang terkandung di dalam otot gitu. Nah, ketika dia mengalami proses masak kan dipanasin tuh, ya. Ada proses yang namanya denaturasi protein. Jadi tadi kan gue bilang tuh ada perubahan kimia kan, dan itu nggak akan bisa balik lagi ke bentuk semulanya. Nah, berubahlah si protein yang ada di dalam daging ini, gitu ya. Rantai-rantai karbonnya ini berubah sehingga cair. Nah, cair makanya warnanya kalau kita potong gitu, oh masih ada si sari-sari cairan merahnya tersebut, gitu. Tapi itu bukan darah, gitu. Itu bukan darah, tapi itu karena si protein yang ada di dalam otot itu, ya udah itu mempunyai reaksi lah terhadap proses pemasakan. Dan kenapa paling bagus tuh di medium satu proteinnya sebenarnya kalau lu yang matang ya, yang well done, sebenarnya proteinnya itu udah banyak yang rusak. Iya. Jadi sebenarnya gizinya justru malah lebih berkurang. Terus lemaknya jadi lebih tinggi. Karena kan nyerap lemak kan? Ya, menyerap lemak iya, cuma jadi kayak apa ya? Antioksidannya tuh sudah nggak ada gitu. Jadi dia akan berubah menjadi radikal bebas karena terlalu lama dipanasin. Protein yang terlalu lama dipanasin itu akan menimbulkan radikal bebas. Radikal bebas itu adalah kayak zat-zat yang bisa menjadi racun lah dalam tubuh. Nah, makanya lebih baik di medium. Kalau lu well done justru proteinnya udah nggak bagus, lemaknya lebih tinggi gitu. Jadi makanya disaranin itu. Makanya makanan-makanan mentah itu buat orang-orang yang lagi mengusung hidup sehat, healthy lifestyle, atau lagi mau diet, biasanya akan banyak disaranin untuk makan raw food atau fresh food lah gitu ya, minim pemprosesan gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang punya stigma, masih berdarah berarti belum mateng, jijik gitu ya, itu kan stigma orang. Sebenarnya enggak, justru di situ kandungan kolesterol paling rendah kalau dibandingin sama yang well done ya. Kalau tingkat kolesterolnya tidak setinggi pada yang well done, dan kadar gizinya juga lebih bagus pada yang medium dibandingkan yang well done gitu. Nah, makanya nanti kalau misalnya lu mau pesen steak next time gitu ya, kalau lu lagi mungkin ke tempat-tempat hype yang nyediain steak gitu ya, pesennya yang medium aja, medium to medium rare, itu malah yang lebih bagus gitu. Setidaknya mengurangi sedikit lah kolesterol itu. Oke. Itu. Berarti kalau kita makan sashimi, berarti lebih bagus dong. Sebenarnya kalau untuk ikan-ikanan itu lebih bagus sih kok gitu ya. Dan fun fact-nya, ternyata gue pernah nonton ya di salah satu YouTube channel chef Jepang gitu. Dia tuh bilang, sebenarnya semua ikan itu bisa lo makan, bisa lo jadiin sashimi. Betul. Cuman umum atau tidak aja gitu. Umum atau tidak aja untuk ikan tersebut itu diolah menjadi sashimi. Karena kalau dari chef itu bilang, semua bisa dijadiin sashimi, tapi cita rasanya beda gitu. Kayak kayak salmon deh, gitu ya. Itu kan yang paling dekat sama kita. Nah, si salmon dimasak, maksudnya diaburi lah, diasap atau di-grill dengan dimakan mentah, cita rasanya beda. Ketika dia dimasak jadi kayak model-model stick gitu, menurut gue ya, kalau gue nggak gitu suka karena itu amis. Menurut gue. Bukan amis, tapi emang nggak suka aja gue. Gue jauh lebih suka sashimi yang kalau salmon. Soalnya kalau salmon sashimi itu lebih manis. Iya, dan lebih nggak amis kalau buat gue ya. Lebih nggak amis gitu. Dan kalau misalnya orang-orang pasti suka, kadang-kadang dulu suka bilang, lu kan kalau misalkan lu makan mentah, di situ bisa ada bisa jadi ada cacingnya lah, ada bakterinya lah, gitu-gitu kan ya. Nah, that's why kalau orang Jepang kan lu makan, kalau di sushinya mereka,
kalau itu pakai ikan mentah kan bawahnya diselipin sama wasabi. Wasabi. Tujuannya si wasabi ini tuh sebenarnya sebagai Buat antibakterial. Gitu. Jadi udah sebenarnya tuh orang Jepang udah mikirin tuh yang kayak gitu-gitu. Nah, makanya tadi kenapa tuh si sapi itu, Wagyu itu, kenapa milihnya A5 gitu, karena perawatannya khusus gitu, sehingga dia meminimalisir. Kalau di sapi itu kan ada cacing pita ya, ada cacing pita gitu. Nah, itu memang ya tidak baik dan itu bahaya untuk kesehatan. Kalau misalnya itu sampai kita konsumsi daging yang bercacing lah kasarnya gitu. Nah, makanya mereka perawatannya khusus tuh. Bahkan sebelum dipotong tuh si sapi-sapi ini ada cek pemeriksaan berkala lah, MCU berkala lah gitu. Udah kayak karyawan aja dia. Iya, sampai segitunya gitu. Sedangkan kalau di kita yang biasa kita beli di pasar lah ya, yang biasa kita beli di pasar atau di supermarket, ya biasa nih mak suka beli gitu ya, itu pastinya jenis sapi yang berbeda. Gitu. Makanya kalau di sini pasti disarankannya harus masak sampai matang. Iya, karena tadi terkait sama si cacingnya gitu. Tapi si steak itu sendiri juga itu kan, maksudnya beda lah cara penanganannya gitu. Tapi saya ngomong-ngomong tentang sashimi yang ikan ya, gue justru penasaran sama sashimi fugu. Oh iya, ya, fugu. Ya, itu yang dari dulu pengen gue coba. Iya, gue juga pengen. Gitu. Lu tahu kan? Ya, tahu fugu kan? Tahu ikan fugu dong. Jadi lu makan itu lu kayak lagi main Russian roulette, tau nggak? Antara hidup dan mati lu. Yes. Ini apaan sih? Gue nggak tahu beneran. Fugu. Ikan fugu tuh ikan buntal. Ikan buntal. Oh, yang tahu bisa kan, tiba-tiba ngembang berduri gitu. Ya. Kalau di film SpongeBob tuh yang apa? Gurunya ya? Oh, Mrs. Puff. Mrs. Puff. Gue kalau SpongeBob hafal banget nih. Ya, ikan fugu tuh Mrs. Puff. Ya. Jadi itu yang pengen gue coba so far selama ini. Karena jujur aja kayak maguro itu kan tuna, ya itu udah biasa lah ya. Yeah. Sake kan salmon udah biasa gitu kan. Yeah. Ika juga udah biasa. Ya, paling ya kalau buat gue sendiri yang pengen coba ya fugu. Iya. Gue juga penasaran banget. Memang fugu. Jadi fugu itu ini apa namanya? Sekilas info, fugu itu ikan beracun, Drew. Jadi sebenarnya dia itu bukan untuk ikan yang dimasak ya. Tidak lazim fugu itu dimasak. Jadi memang hanya di sashimi setahu gue. Betul. Gitu, karena justru kalau dimasak katanya malah racunnya keluar. Gue nggak tahu itu benar atau enggak ya. Karena banyak chef-chef yang suka bilang fugu itu tidak lazim untuk dimasak gitu ya. Kalau tapi the exact reasonnya why I don't know gitu. Nah, dan dibilang kalau misalkan lu cara potongnya salah gitu, lu akan bisa membongkar kayak dia tuh punya kantong racun gitu di dalamnya, dan kalau lu salah potong itu racunnya bisa nyebar gitu, katanya gitu. Yeah. Nah ini this is what I heard ya, yang itu gue beneran nggak tahu. Nah kalau si chefnya ini memang ya terampil lah ya, dia bisa memotong fugu itu dengan baik sehingga nggak menimbulkan racun, gitu, nggak beracun lah. Jadi itu si fugu itu bisa lu nikmatin, bisa lu makan. Dan itu kalau nggak salah di Jepang sendirinya mahal ya kok, setahu gue deh. Dan setahu gue sendiri kalau untuk chef untuk fugu itu mereka harus ambil license dulu baru bisa. Kalau mereka nggak punya license mereka nggak bisa. Oh iya. Benar. Makanya di Jepang itu chef untuk fugu sashimi itu dikit banget, nggak sebanyak kayak master sashimi yang umum ya gitu loh. Karena kalau di Jepang itu lebih sedikit yang bisa nguasain. Bener kata Sasa, begitu lo salah potong dikit ya udah the end. Iya. Kayak lu makan itu kayak bener-bener Russian roulette tuh. Kalau kita kan nggak tahu nih dia motongnya bener apa dia motongnya salah, kan kita nggak tahu. Iya kan? We don't know gitu.
Dan ketika lu makan, lu baru akan tahu efeknya kan, Betul. apakah lu akan keracunan atau enggak Betul. gitu. Dan itu memang racunnya sih sebenarnya si fugu ini memang racunnya cukup lumayan fatal ya, cukup lumayan fatal untuk kita gitu kalau terkonsumsi gitu. Tapi jujur gue penasaran banget, sering beberapa kali gue karena suka ngeliatin orang untuk kulineran gitu ya. Kan food channel udah banyak banget ya, apalagi dengan zaman lagi-lagi digitalisasi ini gitu. Gue melihat kayak banyak orang yang testimoninya ya, maksudnya menemukan sensasi yang berbeda gitu, kayak beda kayak lu makan sashiminya si salmon atau tuna gitu ya. Beda banget, dia bilang ini ya manis, lembut, dan mereka bahkan bilang nggak ada bau amis, kan ya lagi-lagi kan karena laut ya, misalnya olahan laut biasanya amis. Ini mereka bilang nggak ada rasa maksudnya bau amis sama sekali gitu. Terus kalau lu makan kayak melting in your mouth lah kasarnya gitu. Wow, gue benar-benar penasaran banget tuh. Tapi harganya memang wadidaw lah ya buat kita yang ini ya. Wow, nabung dulu cuy. Harganya? Kenapa? Berapaan itu harganya? Gue jadi penasaran. Yang mana fugu? Iya, fugu setahu gue di sini belum ada. Karena harus certified dulu. Harus certified dan harus punya license. Baru bisa untuk mengawasi. Kalau di Jepang itu kira-kira berapa? Kalau Jepang sih gue lupa waktu itu berapa ya. Gue lupa. Dirupiahin berapa gitu kira-kira? Kalau dirupiahin lupa. Porsi seingat gue tuh kalau di sana kan selalu porsi kecil ya. Maksudnya jadi kayak lu tahu kan kalau lu kayak di piring restoran kan ya cuma 2 slice. Nah itu cuma 2 aja itu kalau dirupiahkan ya. Kalau dirupiahkan itu kurang lebih sekitar 200 ribuan plus 200 sampai 300 lah, tergantung di daerah mana lu makan gitu. Jadi kurang lebih per slice itu ya 100 sampai 150 ribu untuk satu potong. Ini baru gue baca nih, baru gue searching. Jadi untuk satu hidangan satu porsi fugu sashimi itu seharga 30.000 yen. 30.000 yen kalau kita kurs sekarang kurs sekarang 4.000 ya? Enggak nyampe. Enggak, 128-an kan ya? Oke lah, kita ambil 128. 3.840. Itu 3.840. Kalau itu kita ambil kursi 128. Gitu. Debak itu satu. Gue nggak tahu nih satu porsinya dia tuh apakah hanya 2 slice itu? Enggak. Biasanya satu plate gitu sih. Jadi satu plate itu isinya fugu semuanya. I see. Mungkin dia satu ya. Karena waktu itu teman gue bilang pokoknya kalau dirupiahin lu satu, ya pokoknya isi 2 itu kurang lebih sekitar 200 sampai 300 ribu hanya untuk 2. Jadi memang literally mahal ya gitu. Kalau tadi 30 ribu untuk mungkin one platter gitu ya. Berarti itu tadi 3 juta sekian ya kok ya? 3.840. Itu dengan kurs 128. Saya hampir 4 juta untuk one plate. Iya. No wonder lah. Harga 3.840 dengan chance-nya 50-50. Yes. Chance-nya 50-50. Oke, lu order itu, gua order medium well. Medium well aja gua. Benar bro, itu sensasinya beda. Sensasinya beda. Lu harus lihat deh. Tapi iya, kalau gue ke Jepang, gue mungkin akan pilih yang hanya 2 piece itu aja. Gue juga ya lumayan deh gitu. Kayaknya kalau seperempat harganya slice, lumayan. Bisa nggak ya? Apa? Gue seperempat slice aja deh. Seperempat slice. cuman goban gitu kan. Ya udahlah gitu. Daripada ratusan ribu, aduh. Tapi ini ya fun fact ya, di sana di Jepang itu harganya itu memang mahal untuk sebuah porsi makanan. Tapi ini benar-benar relate banget sama mereka punya advertisement.
Apa tuh? Jadi kayak misalkan, let's say ya, misalkan kayak di foto plate mereka pasang nasinya yang banyak, sayurnya banyak, dengan harga misalkan katakan 100 ya 500 yen lah. Dan kita bayarkan itu sesuai dengan yang ada di gambar. Oh, What oke. you see is what you get ya. Ya, Jadi bukan, mohon maaf ya, bukan kayak di kita gambarnya wah nice. ya. Lu Nyata ngeliat bawahnya picture dikasih gitu, gabu, dikasih tatakan gitu. Enggak, di sana enggak. Ya, karena gue pernah 2 kali ke sana dan gue enjoy di sana gitu loh. Dan memang makanan mereka yang ada di poster itu sesuai gambarannya dengan yang kita terima. yang terima ya. Bener-bener ya, maksudnya kalau di sana kayaknya ya dia nggak mau tipu-tipu lah ya. Ya. Tipu-tipu dong. Betul. Mereka nggak mau, karena buat mereka itu kalau misalkan nggak sesuai itu kan berarti kan mereka jelek ya, reputasinya jelek. Mereka nggak mau. Betul, mereka di sana kan lebih menjunjung reputasi atau harga diri lah gitu loh, ibarat kata. Jadi apapun di sana harganya lebih mahal, pasti itu sesuai kok yang kita terima. Malahan kadang di sana dulu gue beli ramen itu kurang lebih kalau dirupiahin ya, itu harganya sekitar 80 sampai 90 ribu. Oke. Ya, tapi gue bandingin di sini yang harganya 100 ribu plus ya, itu kalah rasanya. Taste-nya kalah. Beneran. Jadi pengen nyobain ya gitu. Karena tapi iya sih, jadi kata temen gue pun, maksudnya yang udah pernah di Jepang dan nyobain restoran di Jepang, maksudnya restoran di sana dengan di sini tuh beda banget. Dan honestly, kalau untuk kayak restoran sushi gitu ya, untuk restoran sushi itu buat gue tuh pribadi baru ada sepanjang hidup gue dan sepanjang perjalanan kuliner gue lah gitu. Kayak banyak aja gitu. Kan banyak tuh ya sekarang kan restoran Jepang bertaburan di mana-mana. Maksudnya yang serving sushi itu bertaburan di mana, bahkan ada sushi all you can eat juga gitu ya. Tapi untuk yang bener-bener gimana ya, bener-bener beda banget untuk si sushi dan sashimi ini, Jepangan ini, gue baru nemu satu tempat dan ini tuh tempatnya lumayan pelosok gitu. Lo nggak tahu kalau bahkan gue pertama kali ngelewatin tempat ini kayak itu restoran apa gitu. Blok M jadi dia tuh iya kayak out of nowhere gitu loh kok. Tapi begitu lo masuk di situ, yang makan orang Jepang semua cuy. Iya, Blok M. Gila tuh. Harusnya Blok M. Oh bukan di Blok M. Kemang. Nah, bukan. Di luar Jakarta kok. Gue baru, maksud ini gue ya. Ini di Namek. Referensi. Apa? Planet Namek. Namek. Jadi itu ada di daerah ini gue sebutin aja ya. Tapi gue berharap, gue agak jahat sih. Gue nggak mau orang-orang tahu karena kayak itu valuable, terus ntar jadi ramen, terus jadi susah nanti makannya di situ. Jahat ya? Enggak lah. Enggak semuanya berani soalnya. Ya. Tapi saya pikir positif aja, siapa tahu kita di-endorse sama dia. Oh iya benar, saya di-endorse sama dia. Tempat ini tuh adanya tuh di Lipo Cikarang. Oh, ya. Oke. Memang sih Lipo Cikarang itu kan daerah industri. Ya gimana, mau gue di sini coy gitu. Iya, maksudnya gue kesananya harus pakai visa ya, nggak semua orang mau kesana, belum tentu. Maksudnya pakai visa. Ya, lu nggak pakai visa sekarang, pakainya surat izin keluar masuk ya, SIKM. Ya itu visanya maksud gue. Well itu kebetulan jadi yang ngelola itu orang Jepang langsung gitu. Tempatnya kecil, terus dia adanya tuh kayak di ruko-ruko gitu. Terus kayak gitu, kayak lu ke situ tuh bener-bener nggak nyangka, oh itu restoran. Gue bahkan tuh nggak tahu. Waktu itu gue nggak sengaja ngelewatin, terus lapar mau makan.
terus makan apa ya di daerah situ. Kebetulan laki gue baru pulang tuh gitu. Terus kita keliling-keliling apa ya di sini yang maksudnya yang enak gitu, lagi pengen makan yang agak lumayan lah gitu ya, maksudnya biar cozy gitu ya, mau cari good food lah gitu. Di sepanjang itu tuh restoran ternyata pada tutup di hari itu. Kalau nggak salah memang itu tanggal merah gitu, jadi banyak tutup tuh. Nah, hanya ini yang buka gitu. Jadi pas gue jalan deketin, oh ini restoran apa gitu. Oh Jepang, hah? Oh iya. Terus gue lihat dong menunya, oh boleh juga nih gitu kan. Ya udahlah kita coba, dan gue coba maksudnya makan di dalam gitu. And wow, gila. Harganya gimana? Harganya cukup oke loh. Harganya sih kalau gue bilang karena kan maksudnya sushi yang sashimi itu agak memang lumayan pricey ya. Tapi untuk kualitas itu gue akan bilang worth it. Even untuk kan mungkin restoran sushi yang mungkin paling hype dan terkenal saat ini kan ada Sushi Pip, terus Sushi Pip gitu kan, yang franchise-nya banyak gitu kan. Ya you know lah gitu ya. Gak perlu gue sebut nanti soalnya. Iya cuy. Bahkan ada beberapa yang lebih murah tuh, ada beberapa menu yang dia lebih murah dan jauh banget rasanya. Even buat cuy, sashiminya itu si salmon belly-nya oh my god, oh gila. Even kan kadang-kadang lu bikin gua ngidem sashimi lagi, gimana nyarinya? Nggak apa, Drew. Kita kalau ada tukang mie tek-tek cari yang namanya Asep aja, Drew. Yang gerobaknya Asep, itu pasti enak banget. Gak ada. Cari Kang Asep. Asep nggak lewat sini. Tapi bener-bener loh itu, wah gila. Tuna kan kadang-kadang juga suka ada yang amis tuh ya. Maksudnya gue nggak gitu suka sashimi tuna karena dia kadang-kadang amis gitu ya. Ada yang olahannya nggak gitu baik gitu. Tapi kalau di sana parah, tunanya tuh melting banget, nggak ada amis-amisnya sama sekali. Terus gila, bahkan mereka melting sama sashimi, salmon, sekarang tuna, habis dah gue. Iya, itu beda banget. Asep habis ini. Udah bentar lagi Asep lewat terus. Iya, Asep lewat. Terus dan lu kalau ini boleh gue sebutin nggak sih nama restorannya? Soalnya silahkan, nggak apa-apa. Gue sebutin aja ya. Gak apa-apa. Tapi pasti nggak akan nyangka deh kalau itu adalah restoran. Maksudnya itu adalah nama restoran. Nama restorannya adalah Karen. Coba di spell. Karen. Karen kalau in Indonesia. Karen, literally Karen. Emang ada artinya kalau Jepang? Gak tahu. Gue nggak tahu. Gue cuma baca Karen. Oh, nama orang. Gue pikir itu nama orang. Tapi bener-bener nggak kelihatan dari luar. Tapi kalau lu masuk pasti hype-nya Jepang banget. Terus banyak orang Jepang juga yang makan di sana. Makan di situ. Dan sama gue favorit gue lagi adalah tahu ikan saba dan sanma nggak? Tahu sanma tahu. Yang diasapin. Oh ya. Ya, banyak yang diasapin. Aduh. Kan ya, orang lebay. Sekarang mengelola ikan sanma dan ikan saba itu susah. Ya, benar tuh. Karena bener. Kalau ngolah sanma tuh susah banget. Harus punya keterampilan. Bener, Drew. Nggak bohong. Karena kalau lu salah tuh semua dagingnya bisa jadi pahit juga. Bener, Drew. Itu bisa fail gitu. Well, ini gila, gue baru pertama kali makan ikan sama dan ikan saba maksudnya dikelola dengan sangat baik. Terus tekstur dagingnya masih juicy, masih lembut, dan nggak amis. Sekarang dia bikin gua ngiler tentang steak. Asep lewat, Drew. Bentar. Pause dulu ya.
Asep, nyari Kang Asep. Ini perut gue udah bergejolak nih. Pertolongan pertama, buka lemari dapur, cari Indomie. Kosong ternyata. Kok sudah Terus Asep tiba-tiba tek, aduh, penyelamatku gitu kan. Iya, tapi kalau misalnya mau ngerasain, menurut gue ini, maksudnya karena gue beberapa kali banyak makan makanan, maksudnya restoran yang Jepangan gitu ya, dari berbagai macam, dari yang murah sampai yang ya lumayan pricey gitu ya. Buat gue masih ini personally buat gue di sini yang harganya secara harga dan taste itu paling worth it gitu. Bener-bener seperti yang tadi si Kopal bilang, lu bener-bener dapetin apa ya, misalnya you pay what you get, maksudnya lu dapetin apa yang lu bayar segitu tuh, bener-bener nggak ada tipu-tipu. Dah nih segini nih, gambar nggak nipu, ya lu dapetnya bener segitu. Gue wow, pokoknya kalau lu lagi mau berpetualang rasa di situ dan harganya cukup lumayan coy, maksudnya worth it banget kok. Berapa range harganya, Sa? Range harganya itu kalau bisa dibilang tuh per orang ya, tergantung lu makannya apa. Per orang itu di antara range 100 sampai 150.000, tapi lu udah dapetin pasti di antara, misalnya lu berdua gitu, jadi kan mungkin lo sekitar 200.000, tapi dengan lu makan 200.000 itu lu udah dapetin sashimi dengan ya yang lain-lain lah gitu, dengan makan yang lain, dan cukup oke gitu. Dia bener-bener dan gue puas banget, bener-bener puas gitu. Makan di situ tuh kayak gue bayar dengan harga yang sangat worth it gitu, worth it dan enak banget, melebihi restoran-restoran, menurut gue melebihi restoran-restoran high class gitu yang gitu. Gue waktu itu makan heboh aja ya, makan heboh tuh maksudnya bener-bener serasa all you can eat lah, serasa ya, karena pesennya tuh banyak banget. Gue makan berempat itu habis 600, jadi kan kurang lebih ya. Tapi itu banyak banget, udah ada pesen soba, ada pesen tempura, sushi, sashimi, ikan, sayur, jadi bener-bener kayak ini yang kayak mbak-mbaknya aja yang nganterin tuh kayak anjir ya, nih orang tuh makannya barbar ya, makan berempat tapi piringnya tuh banyak banget. Itu gue sih nggak kebayang deh, kalau kita kan harus pakai visa kok, jadi bakal lebih parah lagi kalau udah kesana gitu. Ini masa cuma sedikit doang pesannya, nggak mungkin gitu kan, kayak nggak kangguan gitu kan. Gitu. Tapi itu bakal nanti deh setelah, kalau ya doain aja ya semoga COVID-nya beres, itu pasti bakal gue kejar sih. Karena jujur aja, gue sama istri gue tuh favorit banget sama yang namanya sashimi. Lo harus cobain. Gila kok. Sensasinya tuh, aduh. Ya guys, jadi dia lagi main iklannya, tolong reaksinya nggak usah terlalu dihiraukan, itu emang selalu lebay. Karena kalau nggak lebay iklannya nggak bakal seru. Nggak, lo harus coba dulu baru lo bisa ngomong gitu. Kayak it's the best sashimi I ever had. Gue berani klaim itu the best sashimi. Tagline iklan banget, bahasa iklan banget. Jadi jangan kepancing guys. Yang itu ngalahin yang hero-hero, TI gitu ya. Yang ici-ici gitu ya. Yang ici-ici. Nah, ya pokoknya wow. Tapi ini lagi-lagi ya guys, ini my personal taste gitu. Tapi kalau mungkin kan ada fans-fansnya brand-brand tertentu nih di luar sana nih. Jadi don't bother me gitu. Itu selera gue guys gitu. Tapi kalau kalian penasaran mau coba sok atau ada kok, coba dicari aja. Seingat gue sih ada Instagram gitu. Ya gue juga, dan mereka tuh banyak memang di situ, kebanyakan tuh nggak ada yang makanan, mungkin tempatnya kecil jadi jarang ada yang makan di tempat. Biasanya tuh ya pokoknya si orang-orang Jepangan ini tuh biasanya mereka banyak yang take away sama kayak GrabFood, GoFood, yang gitu-gitulah. Mana enak itu makanan Jepang take away.
Cuy, ya kan? Tapi mereka mengemasnya debak. Ya, Gua nggak iklan kedua ngerti sudah lagi. dimulai guys. Gitu. Gue nggak ngerti lagi deh. Tapi waktu itu sih gue selalu makan di sana sih, karena sepi ya udah gitu. Tapi rame, mereka tuh bener-bener rame tuh take away, kayak nggak berhenti gitu. Gue pikir tuh ini sepi banget nih gitu. Enggak, ternyata tuh kayak take away lagi gitu. Wow, itu sih. Mumpung gue lagi pulang kampung kan, kayak mungkin gue akan kesana. Di sompret kan. Nanti kalian tinggal nungguin report dan foto aja dari gue. Boleh. Nggak bisa. Harus jadi konten, Sa. Harus jadi konten. Jadi konten. Nggak bisa. Gua aja gitu kemarin. Nanti Asep jadi konten ya. Asep jadi konten ya. Kita harus perlu kita ini. Ada loh kok intermezzo. Ada, seingat gue di Facebook dia ada grupnya. Grup Asep se-Indonesia. Ada loh. Itu nggak tahu deh. Ada. Oh, iya. Ada di Facebook. Serius. Masih tek-tek. Isinya franchise si Asep. Gue yakin kok. Kan Asep itu kan maksudnya kayak nama yang sangat umum gitu kan. Terus Indonesia banget lah gitu. Betul. Itu gue nggak tahu ganteng. gitu. Terus ada nih satu orang yang menggagasi nih, ceritanya presidennya itu. Jadi presiden perkumpulan Asep. Jadi tuh ngumpul lah semua yang namanya Asep se-Indonesia. Lucu banget loh. Iya. Gue ya lucu juga ya gitu kan, dari berbagai macam profesi, berbagai macam daerah. Asep ada di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke mungkin ada yang namanya Asep. Mungkin nanti kita cari channel kali ya kok ya, supaya kita undang Kang Asep. Betul. Ajak podcast bareng. Kang Asep. Podcast bareng, terus kasih lihat nasi gorengnya gitu kan. Gua ngiler. Siapa tahu ternyata Kang Asep yang sekarang ternyata dia adalah chef sushi. Boom. Gue jadi penasaran, ada nggak ya? Pasti ada, gue yakin pasti ada chef sushi yang namanya Asep. Gue yakin. Tapi kalau jadi chef sushi itu lisensinya kegampang, setahu gue, Sa. Iya. Sertifikatnya gampang. Iya betul, nggak gampang. Karena ya jam terbang juga itu juga nentuin sih sebenarnya. Itu. Ada tingkatan-tingkatannya dari setahu gue gitu. Jadi gue cukup appreciate buat orang-orang yang belajar dalam dunia kuliner, menekuni itu, dan menjadi expert dalam bidangnya. Itu menurut gue patut, maksudnya gue acungi jempol banget gitu. Karena nggak semua orang mau tekun dan telaten akan suatu bidang ya. Benar. Menurut gue mengolah makanan itu nggak mudah gitu ya. Bukan cuma sekedar lo kasih micin jadi gitu. Tapi banyak proses, ada banyak cinta dalam proses membuat makanan. Itulah yang buat enak. Ya, jadi kesimpulannya mau say thank you dulu buat lu, soalnya lu udah memuji gue terlalu banyak. Gue emang jago mengolah makanan sih, dari mulut sampai ke WC gitu kan. Kesimpulannya kok gue emang udah banyak. Kesimpulannya habis ini kita cari Kang Asep. Ya, buat Kang Asep di luar sana yang mungkin lagi dengerin podcast kita, mungkin Kang Asep denger. Kang Asep yang tek-tek ya? Iya, Kang Asep tek-tek. Kang Asep yang jualan nasi goreng tek-tek, mungkin dengerin podcast ini gitu ya. Mungkin nanti boleh DM ke kita. Ayo kita podcast bareng, Kang. Kita akan bedah nasi goreng, Kang, gitu. Kalian kita promosiin gerobakannya. Oke, jadi kesimpulannya makan mentah itu oke. Yes. Enak, sehat, dan pastinya bisa menimbulkan banyak experience baru buat kalian. Gitu. Jadi jangan ragu, gitu ya. Oke.
Oke, berarti dari tadi pertanyaan aman lo itu baru terjawab sekarang ya? Sebenarnya udah ngasih panjang lebar dan udah dikasih tahu juga kalau itu dari awal tuh aman coy. Cuman sebagai penutup ya nih gue menegaskan lagi statementnya aman guys gitu ya gitu aman gitu. Yang nggak aman itu kalau lo habis makan mentah terus lo kesel. Nah itu nggak aman tuh. Gak usah diperjelas yang itu. Berarti makan mentah aman selama diolahnya dengan baik dan benar. Betul. Ya jangan lupa itu. Ya kalau salah diolah pun akan menjadi kurang baik gitu. Nah buat next selanjutnya nih teman-teman ya, tungguin episode kita selanjutnya bersama dengan Kang Asep ya, gitu ya. Nantikan tuh, kita akan mencari, mungkin nanti kita bisa kali ya ngevlog tentang pencarian Kang Asep. Di manakah Kang Asep berada? Oke guys, jadi topik kita hari ini itu dulu. Dan jangan lupa like, komen, sama subscribe channel kita di Journal Voice supaya makin banyak yang tahu, kita juga makin populer, bener-bener nanti ada iklan, gue jadi nggak perlu iklan manual lagi gitu kan. Terus si Kopol udah ketawa. Nah, bantu kami untuk mendapatkan AdSense gitu. bantu kami. Nah itu aja guys, kita udahan dulu. See you healthy people, bye bye. Ciao. Bye bye.